pemilihan bibit kehidupan dengan cara pagebluk atau virus atau penyakit atau apapun, dan akan ada petugas sensus alam yang datang. Nyata sekaligus penuh misteri. Nyata sekaligus penuh misteri. Tidak perlu takut, tidak ada karma yang salah alamat. Tetap jalani hidup seperti biasa, namun ubahlah sudut pandang, ubahlah pola hidup panjenengan agar selaras dengan alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Saat ini aku di suatu lembah muria ya, di desa Lahar ya, Lahar. Di depanku ini ada kolam yang indah ini. Kolam, jadi ini cocok untuk menyepi, untuk bersantai, sambil kalau mau bakar-bakar ikan, ada ikan ini. Ya, kali ini aku akan membicarakan kelanjutan dari tema-tema Bunga Dharma nggih. Aku telah menyampaikan tentang zaman baru. Aku juga telah menyampaikan tentang berbagai macam gejolak alam yang sudah dan mungkin akan terjadi lagi. Lalu aku ingin menyampaikan ya, sebenarnya ya tidak hal yang baru, tetapi ini mungkin hanya semacam apa ya, penegasan aja, Pak, bahwa pada saat proses pemurnian alam ini ya, atau revolusi alam ini, maka otomatis akan dibarengi dengan pemilihan bibit-bibit kehidupan, bibit-bibit zaman baru. Ini meliputi apa saja? Ya bukan hanya manusia, tetapi tatanan-tatanan juga nanti akan diseleksi, kondisional tentang sosial ekonomi dan lain-lain juga nanti akan ditata ulang ya. Tetapi aku ingin menegaskan tentang bahwa pemilihan bibit, atau kalau orang Jawa menyebutnya itu pemilihan wiji ya, itu sedang dan akan berlangsung, dan ke depan nanti akan semakin luar biasa. Artinya kita semua mesti bersiap okay. Ini sesuatu yang nyata, tetapi sekaligus juga penuh misteri. Pemilihan wiji ini nanti, pemilihan bibit ini nanti, ini sesuatu yang nyata, tapi juga penuh dengan misteri. Nah, wujud-wujudnya semacam apa? Salah satu yang ingin ku sampaikan adalah kalau orang Jawa itu mungkin menyebutnya itu semacam pagebluk. Sebelumnya kita pernah menghadapi yang namanya virus, nggih. Kemarin itu virus COVID atau Corona, nggih. Nah, itu di masa yang akan datang, dan itu tidak lama lagi, ada kemungkinan itu akan muncul lagi yang mungkin jauh lebih mematikan. Jauh lebih mematikan. Dan itu bagian daripada proses pemilihan wiji atau pemilihan bibit kehidupan ya. Dan aku juga mengingatkan tidak perlu takut ya. Aku sudah pernah mengatakannya dan akan selalu mengingatkannya. Tidak ada karma yang salah alamat. Tidak akan pernah ada karma yang salah alamat.
Jika memang kita layak untuk menjadi bibit kehidupan baru, kita pasti lolos. Kita pasti lolos. Jadi tidak perlu khawatir atau cemas berlebihan. Jalani kehidupan seperti biasa, tapi tetap eleng dan waspada. Dan aku akan selalu menegaskan, yaitu hiduplah selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam itu bagaimana? Panjenengan dapat melihatnya di hampir semua video yang telah aku buat. Silahkan cek ya, di channel ini, di channel Sri Teguh Bunga Dharma, semua telah tak jelaskan. Lah, pemilihan wiji yang salah satunya melalui wujud, kalau orang Jawa menyebutnya pagebluk, atau mungkin ada semacam penyakit atau virus atau apapun namanya ya, itu ada kemungkinan tuh akan muncul kembali dan sangat mematikan. Sangat mematikan. Kalau kemarin kita katakanlah bisa ada semacam waktu untuk karantina lalu pengobatan, nah, nanti di masa pembersihan yang atau pagebluk yang akan datang ini, itu kita kemungkinan tidak punya kesempatan lagi untuk seperti itu gitu loh. Jadi sekali kita kena atau anggota keluarga kita kena, itu berakibatnya sangat fatal gitu loh. Sangat fatal. Ingat, ini masa pemilihan wiji atau pemilihan bibit kehidupan. Ini mohon dipahami dengan tepat nggih. Mohon dipahami dengan rasa yang tepat, dengan pikiran yang jernih, dengan penuh keheningan. Pemilihan wiji ini nanti nyata, tapi juga penuh misteri. Mungkin di setiap wilayah itu nanti beda-beda. Nanti itu ada semacam ya sensus. Petugas-petugas alam nanti akan bermunculan. Dan panjenengan semua nanti akan merasakannya, akan mengetahuinya. Jadi aku mengingatkan ini bukan untuk membuat panjenengan semua khawatir, karena tidak ada karma yang salah alamat. Tetapi aku mengingatkan ini, menyampaikan ini agar kita eleng dan waspada dan bersiap, sehingga kita bisa lolos. Ubahlah sudut pandang Anda, ubahlah perilaku panjenengan, ubahlah pola hidup panjenengan untuk selaras dengan alam. Aku tidak bisa atau mungkin belum boleh ya menggambarkan pemilihan wiji atau pagebluk itu seperti apa sih tepatnya. Tapi tadi sudah tak gambarkan kan, jadi semacam penyakit atau virus atau apapun nanti, dan ada semacam petugas sensus yang nanti akan hadir. Panjenengan semua harus waspada. Mungkin di wilayah-wilayah tertentu atau di antar wilayah atau antar daerah mungkin tidak keseluruhannya sama, tetapi intinya sama. Pemilihan biji, pemilihan bibit kehidupan dengan cara pagebluk atau virus atau penyakit atau apapun, dan akan ada petugas sensus alam yang datang. Nyata sekaligus penuh misteri. Nyata sekaligus penuh misteri. Tidak perlu takut, tidak ada karma yang salah alamat. Tetap jalani hidup seperti biasa, namun ubahlah sudut pandang, ubahlah pola hidup panjenengan agar selaras dengan alam. Itu mutlak, itu penting. Pemilihan wiji ini akan berlangsung berapa lama? Ya tergantung. Tetapi aku sudah menjelaskan dalam video-videoku sebelumnya bahwa kita akan menghadapi masa 2 tahun krusial. Kita akan menghadapi masa 2 tahun krusial. Pada 2023 dan 2024 itu adalah masa-masa yang akan revolusi alam itu meningkat,
Dan juga itu nanti mungkin akan muncul semacam apa ya, kalau orang Jawa nyebutnya tadi pagebluk, virus atau penyakit atau petugas sensus alam akan muncul. Jadi kita semua mesti bersiap. Kita semua hanya perlu eleng dan waspada. Kita semua perlu untuk hidup selaras dengan alam. Kita semua perlu hidup selaras dengan alam. Dipahami nggih? Aku nanti mungkin menggambarkannya itu seperti ini. Jadi ada semacam suatu sensus alam itu semacam ada petugas alam lah nggih. Petugas alam yang akan menyeleksi itu gitu loh. Panjenengan nanti pasti merasakannya. Panjenengan semua pasti merasakannya. Ini perlu tak tekankan karena ini penting. Ini penting. Penting. Dan aku juga mengingatkan bahwa kalau memang kita tidak mampu mencegah bencana, tidak mampu mencegah pagebluk, penyakit, virus atau apapun namanya, paling tidak kita harus mampu lolos dari bencana, dari pagebluk, dari virus, dari penyakit. Kita harus lolos menjadi bibit zaman baru. Ini perlu aku tekankan ya. Aku tekankan. Sekali lagi aku juga menambahkan, mengingatkan bahwa di pusat-pusat peradaban, sekali lagi di pusat-pusat peradaban nanti akan segala sesuatunya, proses pemurnian alamnya ini akan semakin meningkat. Termasuk itu nanti pagebluk, penyakit, virus atau apapun namanya atau apapun bentuknya semacam itu nanti akan meningkat luar biasa. Akan luar biasa. Sekali lagi tidak perlu takut. Hiduplah selaras dengan alam dan tidak ada karma yang salah alamat. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.